Siap, siap, Bu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehingga masih bisa bertatap muka meskipun tidak langsung bertemu. Sesuai dengan undangan atau informasi yang telah diberikan bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi SMK English Challenge 2020. SMK English Challenge ini adalah merupakan program dari pemerintah, dari Direktorat PSMK, agar tujuannya yaitu meningkatkan kompetensi dan sertifikasi bahasa asing, khususnya adalah bahasa Inggris, untuk siswa-siswi dalam menghadapi persaingan di pasar kerja global. Nah, jadi English Challenge ini memang nantinya kalian akan mendapatkan sertifikat, gitu ya. Pesertanya adalah kelas 11 dan kelas 12, sehingga di SMK Negeri 3 Sukabumi untuk kelas 11 dan kelas 12 wajib untuk mengikuti program ini. Nah, kapan pelaksanaannya? Nah, sebelum ke pelaksanaan ini ada persyaratannya. Melakukan registrasi online. Nah, ini registrasi online dilaksanakannya oleh sekolah. Sudah dilaksanakan, begitu ya. Kemudian yang kedua mengikuti proses seleksi. Maksud proses seleksi di sini adalah kalian nanti akan mengerjakan tes bahasa Inggrisnya, begitu ya. Hitung-hitung latihan, menguji kemampuan bahasa Inggris kita. Kalian yang kelas 12 berarti sudah 2 tahun lebih belajar bahasa Inggris di SMK 3, dicek kemampuannya, begitupun dengan kelas 11. Dicek lagi kemampuannya, begitu ya, yang sudah 1 tahun lebih di SMK Negeri 3 Sukabumi. Ya, mudah-mudahan hasilnya bagus, begitu ya. Nah, untuk proses seleksi ini adalah pelaksanaannya itu tanggal minggu depan. Ini ya. Kalau di sini dari pemerintah diberikan tanggal 16 sampai tanggal 30. Tapi di SMK Negeri 3 Sukabumi pelaksanaannya adalah tanggal 27 ya. 27 Agustus. Jadi untuk proses seleksinya yaitu tanggal 27 Agustus 2020. Nah, bagaimana prosesnya nanti untuk seleksi? Maksud seleksi di sini adalah kalian nanti mengerjakan soal-soal bahasa Inggris. Bagaimana pelaksanaannya nanti kita bahas lagi begitu ya untuk pelaksanaannya setelah penjelasan ini. Kemudian setelah proses seleksi kalian nanti akan diumumkan, kemudian nanti ada pembelajarannya. Pembelajaran bahasa Inggrisnya nanti mungkin akan dibimbing atau dibina oleh guru-guru bahasa Inggris yang mengajar tentu saja di kelas 11 dan di kelas 12 untuk persiapan di tahap selanjutnya yaitu tahap sertifikasi yang dilaksanakan 15 Oktober sampai 14 November 2020. Nah, sertifikasinya adalah kalian nanti akan melaksanakan tes TOEIC. Nah, tes TOEIC ini adalah ujian sertifikasi internasional kemampuan bahasa Inggris yang banyak digunakan di dunia kerja dan pendidikan secara umum. Jadi kalau di SMK atau di namanya itu vokasional, nah itu tesnya atau di kerja itu tesnya namanya TOEIC. Tapi kalau kita ingin memperdalam misalkan pendidikan kita ingin ditingkatkan misalkan ke S2, ke S3, biasanya lah yang diperlukan adalah TOEFL. Jadi ada beda ya. Kalau TOEIC untuk bekerja, kalau TOEFL adalah untuk melanjutkan pendidikan. Biasanya ke S2, ke S3 itu menggunakan TOEFL. Tapi kalau untuk bekerja, kalian bekerja, nah adalah TOEIC. Nah, TOEIC ini juga dalam
TOEIC juga manfaatnya begitu ya, selain untuk bekerja, nah juga untuk apa? Nah nanti di sini nih. Kalau kalian mengerjakan TOEIC sekarang, nah insya Allah mudah-mudahan kalau bagus hasilnya, nah nanti bisa dimanfaatkan oleh Direktorat PSMK dan Dinas Pendidikan dalam proses perekrutan program-program beasiswa atau pertukaran pelajar ke luar negeri dan program internasional lainnya. Itu ya. Nah, ini manfaat nanti kalau kalian mengikuti program ini. Dan memang kami wajibkan untuk kelas 11 dan kelas 12 untuk mengikuti program ini. Karena kalau kalian program atau mengikuti tes TOEIC ini secara pribadi, harganya lumayan mahal. Begitu ya, lumayan mahal. Bisa satu kali tes itu adalah 400 sampai 500 ribu. Nah, ini adalah kesempatan kalian, kesempatan kita untuk memperoleh sertifikat ini dengan gratis. Karena ini adalah bantuan dari PSMK atau direktorat ya, pemerintah. Jadi manfaatkan, ada waktu untuk seleksinya yaitu minggu depan sampai Kamis tanggal 27 ya. Kalian manfaatkan untuk belajar bahasa Inggrisnya, tingkatkan lagi. Nah, untuk bagaimana Pak, ada nggak latihan-latihannya? Nah, latihan-latihannya gampil, tinggal kalian download saja di Play Store. Di Play Store itu ada latihan-latihan untuk tes TOEIC, begitu ya, untuk tes TOEIC. Itu ada, kalian bisa latih di sana, di Play Store, kalian buka, di sana banyak ya, nah programnya, kalian latih. Sampai nanti hari Kamis. Latih saja ya, mudah-mudahan, nah kalian nanti bisa mengikuti tes TOEIC. Nah, tahun kemarin, ini sebagai gambaran saja, tahun kemarin, nah tahun 2019, ini adalah yang memperoleh nilai pertama ini. Jadi nanti ada nilainya, kalian kalau setelah melakukan tes itu nanti nilainya dikirim begitu ya. Kalau tahun kemarin adalah Baby Anastasia, ini dari jurusan Boga begitu ya. Yang pertama dengan perolehan nilainya 875. Lumayan tinggi begitu ya. Bapak juga tidak nyampe segitu begitu ya. Kemudian Khairini Fitria, ini juga yang keduanya, yang ketiga adalah Bunga Ilfi gitu ya. Ini tahun 2019. Nah, kalau tahun 2018, yang pertama adalah Muhammad Raden. Nilainya adalah 935. Tertinggi itu adalah 960. Jadi hanya salah sedikit kalau Muhammad Raden. Ini luar biasa. Yang kedua adalah Ridho Salam, yang ketiga adalah Amalia Agita. Jadi selama 2 tahun ini dari 2018 dan 2019, kalau dilihat dari kota, kita memiliki peringkat pertama dari tertinggi. Begitu ya, Bapak lihat dari sekolah lain tidak sampai mencapai 850. Gitu ya. Kalau kita selama 2 tahun ini, memang kalau 2018 Muhammad Raden luar biasa, 935 itu luar biasa sekali. Kalau Baby tahun 2019 adalah 875. Nah, mudah-mudahan di tahun 2020 kalian ya bisa minimal Baby Anastasia atau bisa juga seperti Muhammad Raden, bisa nilainya 960. Jadi belajar dari sekarang bahasa Inggrisnya ya, latih begitu sehingga nanti pada saat tes kalian bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik. Nah, bagaimana cara nanti kalian tesnya? Karena kita pada saat ini kondisinya adalah pandemi COVID. Nah, nanti tesnya tidak datang ke sekolah. Kalau tahun kemarin di sekolah dilaksanakannya, tapi untuk tahun ini tidak di sekolah. Tetapi untuk tes seleksinya adalah di rumah masing-masing, begitu ya. Caranya seperti apa? Nah, baik. Langsung saja kita bagaimana cara untuk kalian supaya bisa tes di rumah masing-masing. Nah, ini panduan pendaftaran peserta Viera. Nah, ini ya. Jadi namanya seleksinya namanya Viera. Nah, nanti kalian oleh Bapak diberikan nanti alamat untuk masuk ke Viera-nya, begitu ya. Nah, di sini nanti seperti ini, nanti alamatnya diberikan ya. Nah, di sini ada bisa masuk sebagai ketika masuk seperti ini. Nah, karena kalian nanti sebagai siswa, maka klik yang warna hijau, begitu ya. Klik yang warna hijau,
jangan mengisi dulu di sini kalau di email guru pembimbing ini untuk guru. Nah, tapi kalian masuknya masuk sebagai siswa atau peserta. Kemudian, nah, ketika masuk sebagai peserta, maka kalian nanti akan diarahkan halamannya seperti ini. Login menggunakan nomor peserta. Nah, setelah pelaksanaan sosialisasi ini, Bapak akan bagikan nomor peserta kalian ya, kelas 11 maupun kelas 12. Nomor peserta jangan sampai hilang, kalian ketik saja di catatan di di handphone ya. Catatan di handphone. Kemudian nanti Bapak juga akan bagikan nomor unik sekolah. Nah, ini ada nomor unik sekolahnya. Kalian juga sama nanti oleh Bapak dibagikan, oleh kalian nanti simpan kemudian ditulis aja di catatan handphone ya, jangan sampai lupa. Nomor peserta dan nomor unik sekolah karena untuk masuk harus memasukkan kode ini. Nah, setelah masuk, nah kalian nanti harus konfirmasi data sekolah. Sini ya. Kok sekolahnya masukkan SMKN 3 Sukabumi. Kalian masukkan SMKN 3 Sukabumi. Nomor pokok sekolah nasional NPSN, kalau bisa dicatat ya, sambil dicatat bisa ini. Kalau kode sekolah atau nanti juga oleh Bapak sebenarnya kalau untuk sekolah, nama sekolah, kemudian nomor pokok sekolah nanti bisa dibagikan juga. Tapi kalau ingat dicatat saja nanti di handphone. Nomor pokok sekolahnya nanti kalian masukkan 20221570 begitu ya, masukkan. Kemudian masuk lagi ke sini data diri. Nah, nama sekolah masukkan, kemudian nama siswa. Nama kalian sesuai dengan absen ya. Nah, sesuai absen, di absen apa nama siswanya dimasukkan. Di nomor peserta ya, jangan sampai salah. Karena nanti kalian dibagikan nomor peserta itu ada namanya, begitu ya. Jadi namanya masukkan, email siswa. Nah, email kalian. Email kalian jangan email yang aplikasi pembelajaran ya, tapi email kalian yang memiliki yang suka aktif oleh kalian. Emailnya ya. Jadi email aktif kalian di sini. Pilih perangkat untuk tes PERA. Nah, kalian nanti dipilih di sini. Nah, kalau kita nanti akan menggunakan handphone ya. Nanti di sini menggunakan handphone. Kemudian nomor pokok sekolah, masukkan lagi. Nomor induk NIS nih. NISN, jangan NIS. Jangan kebalik dengan kemarin. Kalau kemarin waktu aplikasi pembelajaran NIS ya, NIS. Kalau ini pakai N belakangnya. NISN. Ingat ya, NISN. NISN kalian juga nanti kalau lupa oleh Bapak nanti dibagikan NISN-nya begitu ya. Nah, nanti kalian masukkan NISN-nya. Tanggal lahir dimasukkan, jangan lupa ya, tanggal lahirnya nanti dimasukkan. Nah, mudah-mudahan di sini sampai di sini bisa dipahami ya cara masuknya ke sini. Kemudian setelah semua data dimasukkan, nah data sekolah sudah. Nah, kalian nanti akan masuk ke sini. Di-download oleh guru. Nah, di-downloadnya sebenarnya kalau oleh guru ini adalah kalau yang pelaksanaannya adalah di sekolah, begitu ya. Kalau nanti pelaksanaannya di sekolah, ini di-download oleh guru. Tapi kalau pelaksanaannya di rumah masing-masing, maka aplikasinya di-download mandiri oleh peserta, begitu ya. Jadi di mana di-downloadnya? Nah, nanti downloadnya itu sebenarnya di sini. Nah, gitu ya. Unduh Viera. Nanti ada setelah masukkan data di sini ya. Kalau sudah semuanya tersimpan, nah nanti tersimpan seperti ini, maka nanti muncul halamannya kalau di sekolah seperti ini di-downloadnya oleh guru, tapi kalau kalian di rumah, maka munculnya seperti ini. Kalian langsung unduh Vieranya. Kapan diunduh Vieranya? Nah, ini diunduh Vieranya adalah sehari sebelum atau pada saat nanti tanggal 27 pagi-pagi begitu ya. Nah, nanti pelaksanaannya kita bisa laksanakan siang setelah pembelajaran jam 1 begitu ya. Kita sama-sama nanti Bapak juga dibimbing oleh Bapak hari Kamis itu gitu ya. Jadi kalian nanti download Vieranya. Nah, kalau di rumah ya langsung mandiri. Jadi jangan pilih nanti di sini ya, jangan memilih nanti yang di rumah. Jadi ingat di sini ya, jangan yang di sekolah pakai laptop, tapi gunakan yang pakai handphone. Di sini ya. Ini yang penting di sini. Perangkat yang digunakan. Kalau kalian gunakan yang di rumah berarti nanti yang downloadnya guru. Tapi kalian gunakan di sini adalah yang handphone, begitu ya. Nah, sehingga nanti konfirmasinya seperti ini. Kalian harus download, begitu ya. Vieranya mandiri oleh peserta. Nah,
Kemudian kalau setelah mengerjakan tes, setelah di-download, kemudian kalian mengerjakan tes. Nah, halaman yang ini jangan dulu ditutup, begitu ya. Halaman ini jangan ditutup. Nah, nanti setelah beres tes, setelah selesai tes, nanti akan muncul kode. Nah, kodenya akan muncul. Itu adalah sebagai kode kehadiran. Nah, kalau kalian tidak dimasukkan kodenya, nah itu nanti masuk lagi ke halaman yang web itu ya, aplikasinya. Bukan aplikasi tesnya, tapi ke aplikasi yang sebelumnya. Nah, kalian masukkan nomor peserta di sebelah kirinya, kemudian sebelah kanannya kalian masukkan kode kehadiran yang diperoleh dari aplikasi tes setelah melaksanakan tes Piera. Nah, ini wajib, karena kalau tidak, kode kehadirannya tidak dimasukkan, tidak diinputkan, maka kalian tidak akan, hasilnya tidak akan ada, begitu ya, tidak akan diproses hasilnya. Tapi kalau kalian masukkan kode kehadirannya di sini, maka nanti akan diproses begitu ya hasil tesnya. Nah, di sini setelah melaksanakan tes Piera, peserta wajib mengisikan kode kehadiran yang didapatkan. Jadi dapatkannya dari aplikasi tes begitu ya. Kemudian masukkan lagi ke halaman di sini. Halaman yang webnya ya gitu, bukan aplikasi tes. Nah, kalau sudah tersimpan, kode kehadiran yang telah diupload akan muncul pesan seperti di atas. Jadi kode kehadiran Piera Anda sudah tersimpan. Begitu. Jadi sangat mudah ya. Jadi insya Allah nanti pada tanggal 27 kalian siap-siap begitu ya. Untuk tes, Bapak juga nanti akan memandu begitu ya. Tapi kalian tetap mendownload sendiri nanti di rumah masing-masing. Kemudian kita akan sama-sama, Bapak di sekolah, kalian di rumah begitu. Nah, itu mungkin sosialisasi untuk English Challenge atau SMK English Challenge tahun 2020. Kalau ada pertanyaan, boleh kalian nanti bertanya begitu ya setelah ini, setelah program ini, setelah selesai menjelaskan. Yang di YouTube juga boleh langsung kalian nanti memberikan pertanyaan gitu ya. Baik, sekali lagi penegasan sekali lagi bahwa program ini adalah program gratis. Pelaksanaannya yang harus dilaksanakan oleh peserta didiknya kelas 11 dan kelas 12. Pelaksanaan seleksinya tanggal 27 Agustus 2020. Nah, kalian cara mendaftarnya nanti linknya akan dibagikan oleh Bapak pada saat nanti tanggal 26 begitu ya. Kemudian kalian nanti download aplikasi Piera, tapi masuk dulu ke pendaftaran, kemudian download aplikasi Piera-nya nanti di dalam. Kemudian laksanakan tes, setelah tes, kemudian masukkan kode kehadiran. Mungkin itu dari Bapak. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti setelah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.